Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apipa Aulia Putri dengan NIM 244050.002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang populasi komunitas makhluk hidup serta berbagai ekosistem alam. Yang pertama, pengertian populasi. Tahukah kalian apa itu populasi? Populasi adalah sekumpulan individu dari spesies yang sama yang hidup dalam suatu area tertentu pada waktu yang sama. Kedua, karakteristik populasi. Yang pertama, kepadatan jumlah individu per satuan luas atau volume. Dua, distribusi spasial atau cara individu tersebar, seperti acak, berkelompok, atau merata. Yang ketiga, pertumbuhan populasi, yaitu dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, imigrasi, dan emigrasi. Kemudian dinamika populasi atau perubahan ukuran populasi akibat faktor lingkungan dan interaksi dari spesies lain. Contohnya seperti populasi rusa di sebuah hutan, populasi plankton di danau, atau populasi burung di suatu wilayah. Kemudian lanjut ke komunitas makhluk hidup. Apa itu komunitas makhluk hidup? Komunitas makhluk hidup adalah sekumpulan berbagai populasi makhluk hidup yang hidup di suatu daerah tertentu dan saling berinteraksi. Selanjutnya, interaksi dalam komunitas. Yang pertama, predasi atau singa memangsa zebra. Yang kedua, kompetisi atau dua spesies burung bersaing memperebutkan sarang. Yang ketiga, mutualisme, yaitu kupu-kupu dan bunga atau kupu-kupu mendapat nektar bunga terbantu penyerbukan. Kemudian parasitisme, yaitu cacing pita hidup di dalam usus manusia mamalia. Yang kemudian komensalisme, yaitu ikan remora yang menempel pada hiu untuk transportasi. Yang kemudian komunitas bisa berskala kecil, komunitas terumbu karang, hingga besar seperti komunitas hutan hujan tropis. Kemudian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh interaksi timbal balik antara makhluk hidup, komponen biotik, dengan lingkungan fisik non-hidupnya, komponen abiotik di suatu area tertentu. Kemudian ekosistem terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekosistem darat. Ekosistem darat meliputi hutan hujan tropis, hutan gugur, hutan sabana, dan hutan hasil budaya. Yang kedua, padang rumput yang meliputi vegetasi yang dominan dan terdapat di berbagai bagian dunia. Ketiga, gurun, ekosistem yang paling kering dan tandus. Yang kedua, ekosistem perairan yang meliputi rawa, danau, laut yang ditandai dengan kadar garam yang tinggi, kemudian air tawar yang dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Contoh ekosistem alam. Salah satu contoh ekosistem alam yang ada di Indonesia yaitu hutan hujan tropis yang sekarang ada di Papua Nugini. Oke, baiklah, kesimpulan dari video saya yaitu populasi merupakan sumber informasi yang penting yang terdapat dalam penelitian. Populasi dapat bertambah atau berkurang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kemudian, komunitas makhluk hidup adalah suatu kumpulan organisme dari berbagai jenis yang hidup bersama di suatu daerah dan saling berinteraksi. Komunitas merupakan salah satu tingkatan ekologi. Kemudian yang terakhir, ekosistem merupakan sistem ekologi yang dinamis. Ekosistem menyediakan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia seperti air, udara, dan tanah, dan hasil bumi. Baiklah, cukup sekian video yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.